Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, karunia, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dalam keadaan sehat kita masih bisa berjumpa dalam acara MPLS SMPTG Pondok Gede tahun ajaran 2020-2021. Bahagia sekali bisa berjumpa dengan kalian, walaupun hanya melalui media sosial. Kalau kemarin kalian sudah berkenalan di hari pertama dengan Bapak Guru Cahyadi, Ibu Tiwi, ya. Hari ini materi kita adalah pendidikan karakter. Ya, sebelum materi ini kita lanjutkan, kita kenalan dulu. Ada pemeo yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Atmar Kupli. Tapi kakak kelas kalian lebih banyak memanggil Bapak Pak Ferry. Terserah, monggo-monggo saja mau panggil Pak Ferry, mau manggil Pak Atmar. Happen saja ya. Oke. Tema kita hari ini adalah apa pendidikan karakter itu. Sebelum kita masuk ke apa itu pendidikan karakter, kita harus tahu dulu apa itu karakter. Pengertian karakter itu atau maknanya itu apa? Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, makna dari karakter itu sendiri banyak sekali. Boleh kalian catat. Makna dari karakter itu adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Jadi ada 11 makna dari karakter itu sendiri. Adapun berkarakter, mungkin kalian pernah ada kata-kata berkarakter. Misalkan pemimpin itu berkarakter, gitu ya. Berkarakter itu maksudnya adalah berkepribadian, berperilaku. Ya intinya pokoknya yang tadi Bapak sebutkan yang 11 tadi, tinggal kalian kasih awalan ber saja di depannya. Ya, jadi sifat bersifat gitu ya. Temperamen bertemperamen. Gitu. Karakter itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Ya, yang artinya menandai atau memfokuskan. Jadi maksudnya itu bagaimana cara kita mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan berperilaku jelek lainnya itu dikatakan orang yang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral disebut berkarakter mulia. Nah, tentu tujuan dari pendidikan karakter di sekolah itu mendidik kalian untuk berkarakter mulia, ya. Jadi kalau kalian nanti masih berkarakter jelek, berarti pendidikan karakter di sekolah tersebut tidak berhasil. Mudah-mudahan
kita menjadi manusia-manusia yang berkarakter mulia. Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, dan kreatif, juga inovatif. Jadi hal-hal yang positif itu termasuk karakter yang mulia. Sebaliknya, ya, kalau dia karakternya negatif, misalkan tidak jujur, ya, tidak sportif, dan hal negatif lainnya, itu disebutnya karakter jelek. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa pendapat dari para ahli. Di sini saya tidak sebutkan, ya, karena pakai bahasa asing yang panjang. Jadi lebih baik kita langsung saja masuk pendidikan, langsung ke pendidikan karakter sendiri. Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Nah, ya, jadi itu adalah tugas guru kalau di sekolah, ya, untuk membentuk watak peserta didik. Yang jelas membentuk watak ke arah kebaikan. Kalau tadi kalian masih di SD, masih di TK atau di rumah, ada karakter-karakter yang kurang baik. Nah, di sini adalah tugas guru di sekolah kalian yang baru ini untuk dibentuk agar berperilaku baik. Cara guru kali ini mencakup keteladanan, bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Jadi hal-hal yang baik yang disampaikan oleh guru maupun yang tingkah laku guru itu patut kalian teladani, ya. Menurut T. Ramli, nah kalau ini menurut ahli dari Indonesia, ya, kalau tadi tidak saya bacakan karena menurut ahli dari luar. Menurut T. Ramli, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Nah, ya, jadi pendidikan karakter itu sama dengan pendidikan moral, pendidikan akhlak. Ini sudah sering kalian dapatkan, ya, pendidikan moral, pendidikan akhlak. Waktu di SD sudah kalian dapatkan. Bahkan di rumah juga sudah dapat dari orang tua, dari lingkungan, ya. Yaitu tujuannya adalah untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya, masyarakat, dan bangsanya. Jadi nilai karakter itu dipengaruhi oleh budaya. Masing-masing daerah itu budayanya berbeda-beda, ya. Itu sering mempengaruhi karakter seseorang. Nah, di sekolah ini dengan adanya pendidikan karakter nantinya yang akan kalian dapatkan, ya, itu
walaupun dari berbagai suku, dari berbagai budaya, nanti akan disatukan menjadi pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu sendiri hampir di setiap mata pelajaran itu ada, dalam agama, PKN, bahasa Indonesia, dan mata-mata pelajaran lainnya. Itu semua ada terkait pendidikan karakter tersebut. Ya. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Nah, ini generasi muda ini termasuk kalian semua, ya. Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia yang bersumber dari nilai moral universal, yang bersumber dari agama, yang juga disebut sebagai the golden rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar tersebut adalah cinta kepada Allah dan ciptaannya. Ciptaannya yaitu alam dengan segenap isinya. Tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan. Nah, itu pendapat para ahli tentang golden rule. Ya, semuanya positif, semuanya yang baik-baik. Gitu. Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri dari dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab, kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas. Ya, jadi walaupun pendapatnya lain-lain dan dari orang yang lain juga, tapi hampir semua karakter pendidikan itu bertujuan positif, hal-hal yang baik yang diterangkan. Kita lanjut. Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah harus berpijak kepada nilai-nilai karakter dasar yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu sendiri. Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar tertentu, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian peserta didik melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter. Nah, ya, jadi pendidikan karakter di sekolah itu salah satu tujuannya adalah untuk membentuk karakter kalian menjadi baik.
Para pakar pendidikan umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka tentang pendekatan dan modus pendidikannya. Jadi para ahli tersebut ada beda pendapat dalam cara pendekatannya. Kita lihat di sini, sehubungan dengan pendekatan tersebut, sebagian pakar menyarankan penggunaan pendekatan-pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di negara-negara barat, seperti pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, dan pendekatan klarifikasi nilai. Dan sebagian lain lagi menyarankan penggunaan pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman nilai-nilai sosial tertentu dalam diri peserta didik. Nah, ini yang sering kita jumpai mulai kalian waktu SD itu. Jadi lebih banyak penggunaan pendekatan tradisional, baik di rumah maupun di lingkungan, ya. Jadi penanaman nilai-nilai sosial tersebut melalui pendekatan tradisional. Oke, kita lanjut. Dalam konteks interaksi sosial kultural, baik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan berlangsung sepanjang hayat. Jadi, pendidikan karakter itu tidak hanya kalian pelajari di SD, di SMP, atau di tingkat SLTA, bahkan sampai kalian kuliah, sampai kalian berkeluarga, sampai tutup usia. Itu pendidikan karakter dari berbagai sumber, itu harus kita terima, harus kita pelajari. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologi dan sosial kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa olah. Ada yang namanya olah hati. Ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut spiritual and emotional development. Ada yang kedua namanya olah pikir. Ya, itu tentang intelektual jelas. Kemudian olahraga. Olahraga ini berhubungan dengan kinestetik, dengan fisik, ya. Kemudian olah rasa dan karsa. Nah, ini biasanya kalau olah rasa dan karsa itu berhubungan dengan jiwa, dengan kepedulian dan kreativitas, ya. Para pakar telah mengungkapkan berbagai teori tentang pendidikan moral. Di antara berbagai teori yang berkembang, ada 6 teori yang banyak digunakan, yaitu pendekatan pengembangan rasional, pendekatan pertimbangan, pendekatan klarifikasi, pendekatan pengembangan moral kognitif, dan pendekatan perilaku sosial. Berbeda dengan klasifikasi tersebut, seorang ahli yang bernama Elias mengklasifikasikan berbagai teori yang berkembang menjadi 3. Kalau tadi ada 6, sekarang hanya ada 3, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan efektif, dan pendekatan perilaku. Klasifikasi didasarkan pada 3 unsur moralitas yang biasa menjadi tumpuan kajian psikologi, yakni perilaku, kognisi, dan afeksi. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan,
dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Oke, untuk hari kedua, materi pendidikan karakter cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian, terutama buat saya pribadi. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.